Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan millennials, apa kabar? Senang sekali saya Pucuk Risaldi pada kesempatan kali ini bisa menjumpai Anda kembali di materi terbaru saya. Dan pada bahasan kali ini saya mengangkat mengenai jangan sakiti hati istrimu. Nah, sebelum saya mengulas mengenai materi ini, alangkah baiknya jika Anda subscribe terlebih dahulu, like, share, dan juga komen materi saya. Semoga nanti materi ini bisa memberikan manfaat bagi pihak lainnya yang membutuhkan terkait mengenai informasi-informasi terbaru dan juga motivasi diri. Nah, kita akan mulai langsung saja. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, pada saat kita berbicara mengenai jangan sakiti hati istri Anda, ini adalah merupakan hal yang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Suami adalah imam bagi keluarga. Suami diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang pemimpin bagi anak dan juga istrinya. Meskipun kedudukan suami juga sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, bukan berarti suami bisa seenaknya membentak, menyakiti hati istrinya dengan kata-kata, apalagi sampai melakukan kekerasan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan agar suami senantiasa berbuat baik kepada istri-istri mereka dan janganlah disakiti hatinya. Kewajiban bagi suami tidaklah sekedar memberikan nafkah saja, melainkan juga berkewajiban untuk membaguskan sikap terhadap istri serta tidak menyakitinya. Hal ini dilakukan karena istri telah menaati Allah Azza wa Jalla dan menaati suami mereka dengan cukup baik. Kedudukan istri sangat dimuliakan dalam Islam. Istri janganlah hanya dibebankan kewajiban, melainkan harus mendapatkan hak yang baik. Bukan sekedar nafkah, melainkan mendapatkan pergaulan dan juga perkataan yang baik dari suami. Karena kata-kata yang kasar akan menyakiti hati istri dan itu berarti melanggar haknya yang harus dipenuhi. Tapi bagaimana jika istri berbuat dosa yang melanggar agama? Jika istri melakukan hal-hal yang melanggar, maka sebagai seorang suami seharusnya menasihati istri dengan kata-kata yang baik. Jika tidak bisa dinasihati, maka suami boleh mendiamkannya atau pisah ranjang. Dan jika masih tidak bisa juga, maka suami boleh memukul istrinya dengan syarat pukulan itu tidak boleh menimbulkan cedera, tidak boleh memukul di wajah, tidak boleh memukul dengan tongkat dan benda lain yang keras. Pukulan cukup dilakukan dengan tangan dan tidak untuk menyakiti, melainkan hanya sebagai pelajaran. Dibandingkan dengan laki-laki, pada dasarnya perempuan adalah makhluk yang lemah, baik secara hati maupun fisik. Maka sudah seharusnya suami berlaku baik kepada istrinya, karena hati perempuan mudah tersakiti. Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik kecuali si istri melakukan perbuatan yang keji, tapi tidak sampai menyakitinya dengan kata-kata yang tidak baik ataupun kekerasan yang membuat istri terluka. Haram hukumnya seorang suami yang membuat istrinya menangis tanpa hak. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 84, ketika suami berbuat zalim terhadap istri, dia telah berdoa besar dan tubuhnya tidak lagi diharamkan dari neraka. Ada beberapa balasan untuk suami yang menyakiti hati istri. Yang pertama adalah jatuh miskin. Lantas yang kedua adalah terkena penyakit. Yang ketiga adalah sering mendapatkan sial. Dan yang keempat adalah dipermalukan di tempat umum. Dan yang terakhir adalah tertekan. Dalam hubungan rumah tangga, mereka yang sudah berkeluarga pasti pernah mengalami pro dan juga kontra pendapat, keyakinan, bahkan keegoisan. Setiap pertengkaran pasti ada pemecahan solusinya tanpa ada kekerasan. Yang biasanya dilakukan adalah adu cekcok dan saling membentak. Dan berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Islam melarang para suami untuk menyakiti hati seorang istri. Yang pertama adalah bertentangan dengan pesan Rasulullah. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk mengikuti teladan Rasulullah dalam memperlakukan istrinya. Yang kedua, jasa yang tak terukur materi. Walaupun sering dianggap sepele, bahkan tidak dianggap, namun istri memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Seluruh kerja keras dan juga pengorbanan tersebut tidak akan bisa dinilai dengan materi. Misalnya mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat buah hati. Selain itu, banyak wanita karir yang masih mampu mengurus rumah tangga, menyiapkan kebutuhan suami, serta memastikan rumah selalu nyaman dihuni keluarga. Poin yang ketiga adalah doa seorang istri mustajab. Selain doa orang tua pada anaknya dan sebaliknya, salah satu doa yang mustajabah ialah doa istri untuk suaminya. Jangan pernah menyakiti fisik maupun batin istrimu jika tetap ingin didoakan yang terbaik. Percaya atau tidak, seorang istri ikut andil dalam mempercepat kesuksesan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah bagi suami melalui doa-doa yang dipanjatkan istri Anda. Yang keempat adalah bentakan membuatnya lemah. Sebenarnya wanita adalah makhluk yang kuat. Ia bisa berbuat apa saja serta mampu menahan derita apapun demi mendukung suami dan juga keluarganya.
Tapi jika seorang suami membentak istri, maka rontoklah kekuatannya selama ini. Tak hanya menyakiti perasaan dan juga melukai hatinya, tapi juga meremukkan seluruh jiwa dan raganya tanpa Anda sadari. Poin yang terakhir adalah di mana menyakiti istri sama dengan menyakiti anak. Jangan sekali-kali membentak istri Anda dan membuatnya sedih, sakit hati, atau bahkan terluka fisik. Tidaklah Anda berpikir anak Anda ikut terluka seperti ibunya. Logisnya, ketika istri sakit baik fisik maupun batin, ia tidak maksimal dalam mengurus rumah tangganya. Termasuk bisa saja lalai dalam mengurus anak. Mungkin saja anak Anda menyadari perubahan yang terjadi pada ibunya. Bahkan bisa saja ia membenci Anda sebagai ayah jika tahu Andalah penyebab ibunya sakit. Kalau sudah begini, yakin masih berani membentak dan menyakiti istri Anda? Karena di balik kesuksesan seorang pria ada wanita hebat yang turut andil di belakangnya. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, itu tadi adalah merupakan bahasan mengenai bagaimanakah pentingnya kita tidak menyakiti hati istri kita. Semoga kita sebagai seorang suami bisa melakukan hal yang terbaik untuk istri dan juga keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya hal tersebut bisa mendatangkan rezeki yang berlipat-lipat. Bahkan ada rezeki yang tidak Anda sadari datang kepada keluarga Anda. Insya Allah, amin. Akhir kata, saya Pucari Saldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bisa memberikan berkah dan juga manfaat bagi Anda dan juga keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.